Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para explorer, para traveler, dan para vlogger dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Naspi Channel. Kembali lagi kita ke info wisata yang kita tunggu-tunggu guys. Setelah beberapa waktu lalu, kita bahas tentang Pulau Lombok dan 36 destinasi wisata yang memanjakan mata. Kali ini kita akan membahas lebih detail tentang salah satu destinasi wisata di Pulau Lombok yang sangat wajib kita kunjungi guys. Sebuah wilayah yang diibaratkan sebagai butiran emas yang jatuh ke bumi karena keindahannya yang sangat luar biasa. Apalagi kalau bukan Gili Trawangan. Masih ditemani Bang Adi, Putra Lombok. Oke guys, ayo sama-sama kita simak sejarah dan apa saja keistimewaan Kepulauan Gili Trawangan ini guys. Come on, let's go and check it out. Bagi traveler tentunya Gili Trawangan merupakan salah satu objek wisata di Pulau Lombok yang sangat indah dan banyak peminatnya. Namun di balik keindahan dan populernya Gili Trawangan, ada banyak hal yang harus Anda ketahui sebagai pedoman Anda saat berkunjung ke objek wisata ini. Kebanyakan wisatawan hanya tahu Gili Trawangan Lombok itu adalah pulau kecil yang memiliki keindahan pantai serta berbagai macam biota lautnya yang masih alami. Kamu juga harus tahu fakta unik dan menarik yang tersembunyi tentang Gili Trawangan. Nah, berikut ini akan saya uraikan secara lengkap fakta unik Gili Trawangan yang harus kamu ketahui guys. Yang pertama adalah sejarah Gili Trawangan. Tentunya yang sudah berkunjung atau yang sedang berada di Gili Trawangan belum tentu tahu tentang sejarah Gili Trawangan. Pulau kecil yang indah ini dulunya kerajaan Karangasem Bali yang ingin memperluas kekuasaannya sampai di Pulau Lombok. Dan Raja Bali mengutus Patih Aa Gede Alit untuk menduduki Lombok. Dan pada saat itu pula, Patih Aa Gede Alit membuang sekitar 350 orang pemberontak dari suku Sasak, yaitu penduduk asli Pulau Lombok, ke Gili Trawangan. Kemudian pada masa penjajahan Belanda di tahun 1870, seorang pelaut asal Sulawesi Selatan yang bernama Wak Soknah dari suku kerajaan Mandar, Balanipa, dan beberapa pelaut dari suku Bugis berdatangan ke pulau kecil ini dan menetap hingga turun-temurun bersama suku Sasak sampai saat ini. Nah, sejarah nama Gili Trawangan yang harus Anda ketahui guys. Dalam bahasa Sasak, pulau kecil itu disebut Gili, sedangkan Trawangan sendiri berasal dari kata teranggang, yang dimana teranggang itu artinya dalam bahasa Sasak yaitu bertelurnya penyu. Karena di Gili terdapat banyak penyu pada saat itu. Kemudian penyebutan kata teranggang ini agak sulit bagi suku Sasak saat itu dan selalu menyebut Trawangan. Dan lama-kelamaan kata teranggang berubah jadi Trawangan hingga akhirnya populerlah nama Gili Trawangan sampai detik ini. Dari cerita di atas tentang sejarah Gili Trawangan, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suku asli di Gili Trawangan ada 3 suku yang mendiami pulau tersebut, yaitu suku Bugis, suku Sasak, dan suku Mandar Balanipa. Namun, penduduk yang saat ini lebih dominan di Gili Trawangan adalah suku Bugis dan suku Sasak, yang kedua suku tersebut hidup berdampingan hingga beranak pinak sampai lahirlah suku baru di Gili Trawangan, yaitu suku Busak atau Bugis Sasak. Suku Busak inilah yang sampai saat ini mendiami Gili Trawangan. Tak heran jika Anda ke Gili Trawangan, bahasa dan adat istiadat yang digunakan oleh penduduk asli pulau ini berbeda dengan bahasa Sasak dan adat istiadat Sasak yang sering kita dengar dan dilihat di Pulau Lombok. Gili Trawangan memiliki lokasi yang strategis, yang sangat mudah dikunjungi. Karena lokasi yang strategis ini, Gili Trawangan memberikan dampak positif bagi kemajuan pariwisata dua daerah yaitu Bali dan Lombok. Wisatawan dari Bali dan Lombok menjadikan Gili Trawangan sebagai destinasi favorit mereka. Kenapa Bali juga mendapat dampak positifnya? Karena akses dari Bali menuju ke Gili Trawangan sangat mudah.
Per hari sampai ribuan wisatawan mancanegara yang datang dari Bali ke Gili Trawangan guys, menggunakan transport laut, fast food. Jadi, jangan heran jika kamu akan melihat banyak bule yang berkeliaran di Gili Trawangan. Dan para pelaku wisata di Lombok menjadikan Gili Trawangan sebagai destinasi unggulan mereka dalam mempromosikan produk wisata mereka. Karena jarak yang lebih dekat, jadi wisatawan bisa tur seharian dari Gili Trawangan dan sore hari kembali lagi ke Lombok tanpa harus menginap. Lokasi Gili Trawangan yang strategis ini menjadikan dua pulau besar di sekitarnya yaitu Bali dan Lombok mendapatkan manfaat yang besar untuk kemajuan pariwisata mereka. Namun secara administratif Gili Trawangan masuk dalam wilayah Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, dan Desa Gili Indah. Guys, Gili Trawangan yang luasnya sekitar 338 hektar baru dikembangkan menjadi destinasi wisata pada tahun 1980-an. Dan Gili Trawangan mengandalkan wisata bahari dengan keindahan pantai dan taman bawah lautnya. Pulau kecil ini menawarkan keindahan biota laut, berbagai jenis karang, ikan hias yang beraneka ragam, ikan Napoleon. Selain itu terdapat pula kura-kura dan manta atau pari. Semua keindahan bawah laut ini dengan mudah didapati hanya dengan keberanian berenang sedikit saja untuk snorkeling. Semua akan terlihat jelas bak akuarium raksasa. Biaya sewa alat snorkeling hanya 75.000 saja dan bisa gabung di snorkeling trip harian Gili Trawangan. Gili Trawangan sampai saat ini banyak diminati oleh wisatawan mancanegara yang hobi akan diving. Di mancanegara, Gili Trawangan lebih terkenal dengan aktivitas divingnya. Karena banyak wisatawan mancanegara mengklaim bahwa di Gili Trawangan terdapat karang biru atau blue coral yang sangat indah dan langka. Dan karang biru ini hanya terdapat di dua tempat saja di belahan dunia, yaitu di Gili Trawangan dan Lautan Karibia. Di Gili Trawangan terdapat banyak dive center, penyewaan alat diving, dan pelatihan dive sertifikat internasional. Karena Gili Trawangan banyak diminati oleh para wisatawan mancanegara, para pelaku wisata ini mengambil kesempatan yang baik dengan memberikan pelayanan yang lain dari tempat wisata yang ada di Pulau Lombok, yaitu menjual tur menuju ke Pulau Komodo. Tur ini biasa disebut sailing trip Gili Komodo. Saat Anda berkunjung ke Gili Trawangan, tersedia pusat info wisata yang ada di Gili Trawangan dan bisa memesan paket sailing trip Gili Trawangan Komodo dengan berbagai variasi harga yang ditawarkan. Nah, next konten akan kita bahas Pulau Komodo ya guys. Untuk kalian yang baru pertama kali liburan ke Gili Trawangan, jangan kaget kalau di sini kamu nggak akan bakalan menemukan mobil bahkan sepeda motor. Karena Gili Trawangan atau masyarakat setempat menerapkan transportasi yang mereka gunakan hanya ada dua, yaitu sepeda dan Cidomo. Gili Trawangan menjadi tempat wisata di Lombok yang sangat unik. Karena Anda berkunjung ke Gili Trawangan, Anda akan merasakan kesegaran udara tanpa polusi asap kendaraan di pulau kecil ini. Gili Trawangan sangatlah cocok bagi Anda yang ingin berolahraga tanpa menghirup udara yang terkena polusi asap kendaraan. Jika Anda ingin mencoba naik Cidomo atau berkendara dengan sepeda, berikut biaya yang harus Anda keluarkan. Untuk sewa sepeda, Anda cukup membayar 30.000 per jam saja. Dan untuk keliling Gili Trawangan dengan Cidomo hanya 150.000 saja per Cidomo, yang hanya bisa dinaiki 3 orang saja. Untuk jasa transfer dari hotel ke pelabuhan Gili Trawangan atau dari pelabuhan ke hotel, biayanya Rp100.000. Nah, berikut adalah informasi mengenai transportasi yang ada di Gili Trawangan. Dengan semakin banyaknya pengunjung yang berwisata di Gili Trawangan, dengan itu pula masyarakat dan para pelaku wisata setempat berbenah diri untuk memperbaiki pelayanan untuk para wisatawan yang berlibur di Gili Trawangan. Dan perjuangan mereka berbuah hasil dengan mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi dari salah satu situs perjalanan terbesar di dunia, yaitu TripAdvisor. Memberikan penghargaan di Travel Choice Iceland untuk Gili Trawangan, dan penghargaan ini diberikan juga kepada 100 pulau terbaik di dunia.
Dan untuk kawasan Asia, Gili Trawangan termasuk jajalan 10 pulau terbaik. Selain mendapat penghargaan di atas, Gili Trawangan juga pernah mendapatkan atau meraih rekor muri terhadap pemasangan payung merah putih saat momen Hari Kemerdekaan Indonesia di sepanjang jalan utama Gili Trawangan. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Dr. Erni Guntari Cahyokumolo, memberikan apresiasi dan berpesan agar para pelaku wisata di Gili Trawangan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan dan keamanan para wisatawan yang berkunjung dan berlibur ke Gili Trawangan. Guys, demikianlah fakta unik dan menarik yang dapat kita temukan di Kepulauan Gili Trawangan, Lombok. Ya, cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Next, akan kita bahas destinasi wisata Lombok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.